Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi kasus jaringan di RSI Gonalagi Malang. Bagi yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Ahmad Asrori dengan NIM 1905 1214088 dari SI 2019B. Deskripsi tentang RSI Gonalagi Malang. RSI Gonalagi adalah salah satu rumah sakit swasta yang terdapat di wilayah Malang, Provinsi Jawa Timur. Berdirinya rumah sakit ini atas inisiatif dari Koperasi Petani Tebu Rakyat Malang Selatan atau disingkat dengan Petermas pada tahun 1954. Rumah sakit Islam Gonalagi merupakan rumah sakit tipe C dengan luas tanah 4.764,20 m dan bangunan fisik seluas 5.959,2 m. Simulasi jaringan Rumah Sakit Islam Gonalagi Malang ada 10 subbagian. Yang pertama itu adalah administrasi, kemudian keuangan, bina program dan publikasi, pelayanan medis, pelayanan radiologi, ruang kepala RSUD, umum, kantor dokter, poliklinik, dan apotek. Untuk skenario percobaan, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan jaringan yang terdapat di RSI Gonalagi Malang menggunakan Cisco Packet Tracer. Seperti gambar berikut ini. Nah, ini ya. Nanti kita akan membuat skema jaringan seperti ini. Kemudian adapun perangkat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Unit server sebagai penyedia layanan untuk mengatur akses terhadap klien yang ada di 10 sub bagian yang telah disebutkan di atas, supaya dapat terhubung dalam satu jaringan yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua itu butuh 1 unit router tipe 1841 sebagai penghubung jaringan di 10 sub bagian tersebut. Kemudian yang C, butuh 10 unit switch tipe 2950/24 di setiap sub bagian. Yang D, 1 unit APPT wireless device untuk akses para pasien maupun pengunjung. Selanjutnya kita butuh 21 unit PC untuk digunakan sub bagian. Selanjutnya 1 unit printer di bagian administrasi. Kemudian kabel UTP dengan konektor RJ45 sebagai penghubung jaringan di setiap perangkat. Konektor copper straight through untuk menghubungkan router dengan switch, dan switch dengan komputer dan printer. Untuk kabel copper crossover untuk menghubungkan router dengan server, dan switch dengan switch untuk simulasi Cisco Packet Tracer-nya. Adapun langkah percobaan, yang pertama kita buat dan susun skema jaringan dari perangkat yang disebutkan di atas seperti gambar di atas, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, dan kemudian isi IP route, IP server, IP address, isi netmask, dan gateway. Nah, jadi langkah pertama kita akan membuat simulasinya, skemanya dulu ya. Sebelum ke simulasi, kita ke skema dulu. Kita membuat skemanya seperti ini. Jadi nanti ada 10 sub. Ini administrasi. Kemudian ada keuangan, ada publikasi, seperti ini ya. Oke.
Nah, ini saya sudah membuat skemanya seperti ini. Kemudian kita lanjut masuk ke step kedua. Untuk step kedua ialah masukkan IP address dan lain-lain seperti pada perangkat sebagai berikut. Untuk router, isikan seperti gambar di bawah ini. Router, ini router 1, kita ke fast ethernet config, fast ethernet 0, isikan 192.168.88.254 dengan subnet mask 255.255.250. Kemudian kita on kan yang ini port statusnya. Oke, kita ke router, ke config, kemudian fast ethernet 0/0, kemudian kita ketikkan ini 192.168.88.254, kemudian subnet masknya dengan 255.250 seperti ini ya. Jangan lupa untuk di on kan. Untuk selanjutnya kita isikan yang fast ethernet 0/1 atau /1 dengan 172.168.88.254. Oke, dengan subnet mask sama. Nah, ini ya. Kita ke fast ethernet 01, dan kita masukkan IP-nya 172 ini seperti ini. 64, kemudian subnetnya seperti ini. Jadi yang ini yang fast ethernet 0/0 ini dari router menuju ke yang sebelah sini. Kemudian untuk yang fast ethernet 0/1 itu dari router menghubungkan ke daerah sini. Itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke ethernet 0/0 dengan isikan 88.882. Oke. Kita isikan nih ke ethernet 0 dan isikan 888 dengan akhiran 2, kemudian subnet masknya sama. Jangan lupa di on kan. Tutup. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Nah, ini dia. Untuk server, kita klik server, terus pilih desktop, pilih IP konfigurasi, kemudian isikan seperti gambar berikut. Oke, kita ke server, desktop, IP konfigurasi, server, IP desktop, IP konfigurasi, kemudian masukkan ini IP address-nya apa tadi? Nah, ini ya. 88.881 betul. Ini juga betul. Ini juga betul. Oke. Kemudian kita close. Kita ke tahap selanjutnya. Untuk WiFi umum, masukkan data seperti pada gambar berikut. SSID untuk umum, kemudian centang WPA/PSK2, dan dengan password 1-8. Oke. Kita ke WiFi umum ini ya. Dan kita pilih config port 1. Kita tuliskan untuk umum. Channelnya terserah, kita pakai 10 saja. 10. Dan
centang WPA 2 BSK, kemudian masukkan password 1 sampai 8. Tutup. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu untuk smartphone, laptop, dan tablet isikan sama seperti step C pada WiFi untuk umum. Jadi sama kayak ini ya. Kita untuk umum WPSK. Oke, kita ke smartphone, kita ke wireless config, kemudian wireless, kemudian SSID-nya kita tulis untuk umum, kemudian centang, masukkan password, kemudian close. Tabletnya berarti sama, kita ke wireless, ID-nya tulis untuk umum, centang, masukkan password, close. Untuk laptop kita ke wireless. Nah, biasanya di awal-awal itu ini wirelessnya belum muncul, jadi sebelum itu kalau mau muncul kita harus ganti port yang ini dengan yang ada di sini, yang wireless ini. Jadi caranya kita matikan, kemudian kita ambil gini ya, kemudian kita masukkan seperti ini, kemudian kita hidupkan lagi. Nah, setelah itu kita ke config, baru ada wireless, kemudian kita tulis untuk umum, centang WPSK, kemudian masukkan password. Oke, ini kita tunggu. Nah, kalau sudah nyambung gini berarti ini sudah bisa, seperti itu. Kemudian untuk device yang lain isikan seperti yang ada dalam tabel. Administrasi pendaftaran, IP-nya 192.8 dengan 3, subnet namanya ini sama semua ya. Untuk default gateway-nya juga sama semua, 92.168.88.254. Kita coba ke pendaftaran tadi ya, kemudian kita masuk ke desktop, IP konfigurasi. Nah, ini dia sudah saya isi 192 dengan akhiran 3 dengan subnetnya seperti ini, kemudian gateway-nya seperti ini. Lakukan cara ini ke semua PC itu ya. Kita kasir, kemudian ini kita masukkan ini 192 dengan akhiran 2, kemudian subnet masnya sama, gateway-nya sama 254. Oke, isikan semua ini ke PC-PC yang tadi itu. Kemudian ketika setelah selesai mengisikan IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai tahap sebelumnya, maka sekarang lakukan tes simulasi dengan cara masuk ke PC1 atau kasir, kemudian pilih desktop, command prompt, terus ketikkan ping spasi alamat tujuan seperti ini berikut. Ini ya. 88 ini adalah IP-nya server. Nah, ini yang 172.168.882 ini adalah IP-nya kepala RSU, kepala rumah sakitnya, gitu ya. Kita coba ke kasir, desktop, kita klik command prompt, kemudian kita ketikkan di sini ping spasi alamat tujuan, kita ke server dulu coba. Itu alamatnya
alamatnya server itu 88 ini ya, 8888 kita kembali ke kasir, ping 88.88.881 enter. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ya. Ini ada request timeoutnya, kita coba sekali lagi, ping 88.88.881 enter. Nah, ini langsung replay. Kemudian kita coba ke direktur ini ya, ke ruang kepala RSUD. Jadi tab dari PC1 kita langsung ketikkan saja. Untuk alamatnya ini 172. Oke, kita tuliskan dulu ya, ping 172.168.88. Berapa ini alamatnya, lupa saya. Kita lihat alamatnya, 882. Kita kembali lagi. Ini 882. Enter. Nah, ini sudah terreplay. Received 4, send 4, berarti sudah benar ya. Jadi nanti lakukan semuanya dari sini, sini atau kemana gitu, terserah Anda. Kita harus cek satu persatu supaya nanti tidak ada error. Nah, ini untuk langkah selanjutnya, ulangi step yang barusan pada stem perangkat, jadi pada semua ya, pada semuanya ini, pendaftaran, perbedaan, anggaran, promosi humas. Kemudian langkah terakhir, jika tidak ada error berarti skema jaringan Anda buat sudah betul. Untuk penutup, demikian proposal simulasi jaringan komputer pada studi kasus jaringan di RSI Kronologi Malang. Ini kami buat, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.